Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanifah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Sebelum itu, yang saya hormati Bu Yusnani. Baiklah, di sini saya akan membacakan judul saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penjualan usaha UMKM dodol di Desa Pasar Bengkel, studi kasus pada UMKM di Kecamatan Perbaungan. Latar belakang itu, pertumbuhan ekonomi menjadi pusat perhatian untuk kemajuan negara, salah satunya dengan melakukan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Pada saat itu, keadaan perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis, tetapi negara berusaha menaikkan perekonomian. Salah satunya dengan adanya UMKM yang masih bertahan membuat perekonomian semakin bangkit dan berkembang. Sebagai salah satu UMKM yang banyak diminati masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu usaha dodol yang berada di Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Bengkel merupakan sebuah pusat oleh-oleh dan juga sebagai wisata kuliner yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Di sini ada tabel data usaha dodol di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dimana usaha Rizka terdapat modalnya itu ada 20 juta, jumlah produksinya itu 600 kilo, tenaga kerjanya 13 orang. Ini sebelum adanya jalan tol, dan sesudahnya ada jalan tol, modalnya 6,4 juta, jumlah produksi 200 kilo, dan tenaga kerja 10 orang. Usaha ini 22,4 juta dan 800 kilo jumlah produksi dan tenaga kerja 19 orang. Sedangkan sesudah adanya jalan tol 21 juta modalnya dan jumlah produksinya ada 450 kilo, tenaga kerjanya 10 orang. Sedangkan usaha si Purnama itu dia modalnya ada 29,3 juta, jumlah produksinya 900 kilo, tenaga kerja yang diambil ada 23 orang, dan sesudah ada jalan tol itu 20,8 juta dan jumlah produksi 570 kilo dan tenaga kerja 13 orang. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh modal terhadap hasil penjualan dodol di Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudahnya adanya jalan tol. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap hasil penjualan dodol di Pasar Bengkel sebelum dan sesudah adanya jalan tol. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh lama usaha terhadap hasil penjualan dodol di Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian. Yang pertama, itu untuk mengetahui pengaruh modal terhadap hasil penjualan di Desa Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudahnya adanya jalan tol. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap hasil penjualan di Desa Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudahnya adanya jalan tol. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap hasil penjualan di Desa Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Di sini ada manfaat penelitian, yaitu ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Yang pertama, kegunaan teoritis, yaitu penelitian yang berharap dapat memberikan sumbangan teori dan memperkaya ragam penelitian, serta mampu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh modal, tenaga kerja, dan lama usaha terhadap hasil penjualan usaha dodol. Yang kedua, yaitu ada kegunaan praktis, yang dimana manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian sebagai pemerintah, bagi penelitian selanjutnya, dan bagi pengusaha. Baiklah, lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini landasan teorinya ada 4, usaha, modal, tenaga kerja, dan lama usaha. Di sini saya akan menjelaskan usaha. Usaha merupakan kegiatan yang memerlukan pikiran, kegigihan, tenaga kerja dalam untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimaksud ini adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dan input dengan memperoleh keuntungan. Dan di situ ada modal, yang dimana modal merupakan hal terpenting yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam bentuk barang atau utang yang digunakan untuk produksi akan menghasilkan jumlah output. Modal yang dimaksud adalah modal sendiri. Modal dapat diartikan secara fisik itu dan bukan fisik. Dalam artian fisik, modal dapat diartikan segala hal yang melekat pada faktor produksi yang dimaksud.
Yang ketiga ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya tenaga kerja tersebut, maka setiap pelaku usaha akan merekrut tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam usahanya. Yang keempat adalah lama usaha. Di sini lama usaha adalah seseorang yang menjalankan usahanya. Dengan lama usaha, seseorang usaha sudah memiliki pengalaman yang matang dan mengelola, memproduksi, dan memasarkan produknya. Di sini ada kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas atau disebut modal, yaitu ada X1, tenaga kerja X2, lama usaha X3, dan hasil penjualan itu ada Y. Hipotesis penelitian, di mana modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha dodol di Desa Pasar Bengkel, Perbohongan, Kabupaten Serdang Bedagai sebelum dan sesudah adanya jalan tol. Yang kedua, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha dodol di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbohongan. Yang ketiga, lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kabupaten Usaha Dodol di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbohongan, Kabupaten Serdang Bedagai sebelum dan sesudah adanya jalan tol. Kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang dimana ruang lingkup penelitian yang dilakukan termaksud penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan langsung ataupun melalui wawancara pengisian kuesioner. Yang kedua itu adalah populasi dan sampel, di mana populasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memproduksi dodol di Desa Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai. Sampel diambil dari beberapa pengusaha dodol yang ada berfokus pada perbedaan modal, tenaga kerja, dan lama usaha. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, yang ini berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu ada metode pengumpulan data, di mana yang dilakukan dalam penelitian ini metode wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Dan yang terakhir itu ada pengujian hipotesis, yang dimana ujinya secara individu, uji secara simultan, uji kebaikan suai, dan yang kedua ada uji penyimpangan asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikoloneritas, uji normalitas, uji heterokedasitas. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini definisi operasional digunakan, yaitu hasil penjualan yang dimana hasil penjualan pendapatan merupakan suatu hasil yang diperoleh dari jumlah produksi yang telah terjual. Dan yang kedua ada modal X1, yang modal merupakan dana yang digunakan untuk menghasilkan banyak jumlah produksi. Data yang digunakan wawancara pengusaha dodol di Desa Pasar Bengkel. Yang ketiga ada tenaga kerja X2, yang dimana merupakan orang-orang yang berkontribusi secara langsung terhadap proses produksi dodol. Dan yang keempat itu adalah lama usaha, merupakan lamanya usaha dodol yang telah dijalankan. Usaha yang sudah lama pasti akan memiliki pengalaman yang lebih matang untuk menghasilkan produksi yang baik. Sekian dari saya. Jika ada kata kurang yang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.